Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena kita sama-sama sudah tahu kita di Indonesia ini telah adanya wabah COVID-19 sehingga pelaksanaan sholat Idul Fitri yang lalu kita tidak melaksanakan. Jadi Bapak Ibu, keadaan keuangan lapangan terminal Tangga Buntung pada saat Sadokas Idul Fitri tahun 2019 berjumlah 10.358.000, penerimaan wakaf 5.990.000 dan hasil celengan 2.800.000 rupiah. Total pendapatan yang kita terima pada saat itu 19.148.000 rupiah. Adapun yang kita keluarkan pada saat sholat Idul Adha yang tahun lalu, biaya tenda 2.400.000 rupiah, petugas sholat id 950.000 rupiah, biaya operasional 1.445.000. Dan Bapak Ibu bisa kita lihat di sini kita ada pembelian sound system yang mana selama ini kami selalu berikan masukan kepada para jemaah bahwa sound system kita ini selama ini tidak terlalu baik. Alhamdulillah pada saat penerimaan sholat Idul Fitri kita beli Pak dengan harga 14 juta semuanya. Jadi pengeluaran kita pada saat sholat Idul Adha yang lalu berjumlah 18.795.000. Dan Bapak Ibu, pada saat kita melaksanakan sholat Idul Adha ini saldo kami hanya 353.000 rupiah. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, untuk pengeluaran kita, kegiatan kita pada saat ini kami telah melaksanakan ataupun amplop proposal yang jumlah 100 amplop yang masuk 7. Ada 3 yang tidak bisa kita inikan, jadi 97. Dengan hasilnya alhamdulillah untuk biaya kegiatan sholat Idul Adha ini bisa kita laksanakan Bapak Ibu. Dan juga kami mengucapkan terima kasih juga kepada kawan yang telah membantu kegiatan ini, terutama sekali para donatur kami. Tenda ini alhamdulillah dibiayai oleh salah satu keluarga yang tidak mau disebutkan, jadi dia tanggung seluruh biaya tenda ini. Jadi kami segenap panitia Terminal Tangga Buntung mengucapkan terima kasih juga kepada para donatur yang telah memberikan wakaf dan infak kepada panitia sholat id Terminal Tangga Buntung. Adapun Bapak Ibu, amplop yang kami terima berjumlah 114 wakaf, 5 infak dan wakaf sampai pagi ini
Yang pertama jantan baru Rp50.000, Tepuk Zainal 30, Tepuk Diana Rp200.000, Taufik Ngunci Rp100.000, Azhar Takwa Rp100.000, Jepri Rp50.000, Ningsi Rp60.000, Haji Awaludin Rp100.000, Haji Effendi Ridwan Rp100.000, Haji Gus Rp50.000, Aib Rp50.000, Ayanda Rp20.000, Ridwan atau Kontet Rp100.000, Heru Haji Budin Rp200.000, Haji Samsudin Rp25.000, Toko Diana Rp200.000, Nawawi Mahathir Rp100.000, Iin Rp200.000, Faisal Rp100.000, Haji Akif Ali Rp100.000, Jani SPD Rp100.000, Eli Hasan Rp100.000, Cek Tina atau Oli Rp100.000, Kasih Rp100.000, Andi atau Cika Rp100.000, Apen Misawa Rp50.000, Dedi Rp200.000, Dr. Tisna Warman Rp200.000, Dedi Rp100.000, Andi Pipit Rp200.000, Linda atau Hegi Rp200.000, Ipin Tolib Rp50.000, Bawan Ceklis Rp50.000, Haji Muslim Rp50.000, Dedi Salam Rp100.000, Nang Yati Rp100.000, Usni Tampil Rp50.000, Rumah Makan Siang Sore Rp30.000, Apis Rp100.000, Dedi Rp50.000, Ceklis Rp10.000, Mangwan Rp200.000, Pak Rp150.000, Rumah Makan Padang Panjang Rp20.000, Epung Rp20.000, Anton Ika Rp50.000, Emukti Bimo Satio Rp60.000, Hendra Rp10.000, Muslim Rp50.000, Umar Rp25, Ayu Aitil Rp100.000, Nurti Rp300.000, Ishak Effendi Rp50.000, Sulai Rp50.000, Ali Rp100.000, Sukitosin Rp150.000, Linda Wamunasi Rp20.000, Leli Rupuk Rp20.000, Wijaya Kusuma Rp200.000, Irawan Husdi atau Nuwayang Palembang Rp100.000, Tumil Kasum Rp50.000, Muslim Rp200.000, Alo Rp50.000, Ipit Rp100.000, Aris Rp50.000, Eskuara Rp50.000, Ban Eka Rp300.000, Denius Rp50.000, Kemas Haji Peri Rp500.000, Zakaria Rp20.000, Dr. Andes Iqbal Saman Rp100.000, Bokeng Rp10.000, Atok Rp30.000, Dadang Rp30.000, keluarga almarhum Atolib bin Azamat Rp150.000, Dedi Rp50.000, Amrullah Rp20.000, Rahmat Hidayat Rp15.000, CP Citra Mandiri Rp50.000, M Yusuf Rp50.000, Sang Rp100.000, Saan Kaizan Rp100.000, Ali Habibah Rp50.000, EN Iwak Rp50.000, Riz Rp25.000, Makoni Rp25.000, Amba Allah Rp50.000, Eti bin Wancik Rp50.000, dari keluarga almarhum Abi Badawi bin Murad Rp100.000, dari keluarga almarhum Mas Karim Rp200.000, dari keluarga almarhum Hayati bin Emnu Rp100.000, dari keluarga almarhum Nulina binti Zainul Rp100.000, dari keluarga almarhum Hamidin bin Zainal, almarhum Lima binti Ki Agus Solik, almarhum Zainal, almarhum Tabsia binti Abu, almarhum Siti binti Hamidin, almarhum Cina binti Hamidin Rp100.000, dari keluarga almarhum Rasad bin Ukti Rp100.000, dari keluarga almarhum Rozana bin Nawawi Rp50.000, keluarga almarhum Haji Husain bin Mude, almarhumah Haja Inten bin Wahid, almarhumah Noba Anggaini binti Amran Rp150.000, dari keluarga Amriyata Wak Nangkeblang Rp100.000, dari Thomas Handi ataupun binti Niwana Indah Rp300.000.
dari keluarga almarhum M. Tohir bin Muhammad, almarhum Sarona binti Tholib, almarhum Abu Bakar bin Rahman, dan almarhum Hasan bin Umar 500.000 rupiah. Jadi Bapak Ibu, total yang kami dapatkan infak dan wakaf sampai pada pagi ini berjumlah 12.675.000 rupiah. Dan ada tambahan dari keluarga almarhum Harun Al-Rasyid dan Haji Gopal dan Ibunda Rohana 100.000 rupiah. Jadi Bapak Ibu, jumlah total yang kami dapat kami wakaf pada pagi ini 12.775.000 rupiah. Jadi Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membantu kegiatan kami untuk sholat id di lapangan terminal Tanggamuntung. Selanjutnya Bapak Ibu, adapun khotib kita pada pagi ini yaitu yang kami hormati Al-Ustadz Kemas Hasan Usman Al-Hafiz, Imam ganda kami M. David Mamat, dan membalik yaitu ganda kami Iskandar Hamid. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Sekali lagi kami menghimbau kepada Bapak Ibu, kami sebagai panitia, kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Nantinya selesai sholat, saran kami dari panitia, hindari untuk selalu berjabat tangan supaya apa yang terjadi bagi kita pada saat ini, mudah-mudahan kita bersama berdoa pada pagi ini Bapak Ibu supaya wabah COVID-19 di Indonesia ini hilang dan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan tanpa ada rasanya ketakutan. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihi al-akramin wa radu anhum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna Allah qad waqaha hadzal yawm yawmal karamati wal mazid liyafatan lakum min Allahil karim. فإذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillah.
لله الذي من علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حبيب الله خير من خلق من الجن والجن على جميع العالم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فيا عباد الله ويا أيها المسلمون رحمكم الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. فقال ربكم جل جلاله وتعالت عظمته بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Umat Islam sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau pada hari ini kita berkumpul bersama-sama menunaikan salah satu syiar Islam yang agung, berbagi kebahagiaan dengan sesama saudara seagama, merasakan hangatnya cahaya iman yang menyinari kita, maka ketahuilah kesemuanya ini adalah merupakan buah daripada cinta yang sejati yang dibuktikan dengan pengorbanan oleh salah satu manusia yang unggul, manusia yang mulia, yang namanya tidak kurang daripada 60 kali diabadikan oleh Allah di dalam berbagai kesempatan di dalam Al-Quran. Keagungan cinta yang beliau korbankan dengannya tidak hanya membuat beliau berbahagia sendiri, tetapi juga kita sebagai umat Islam merasakan daripada manis dan kebahagiaan. Beliaulah adalah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, sang pencinta yang dicintai, hamba yang terpilih dan diakui kesalehannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin." Dan tidak ada yang benci dengan ajaran Nabi Allah Ibrahim Khalilullah kecuali orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia dan di akhirat beliau termasuk hamba-hamba kami yang soleh. Umat Islam yang berbahagia, kita tidak akan berbicara secara rinci tentang kesejatian cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa taala yang diibaratkan seperti samudra yang tak bertepi. Tetapi kita akan batasi mimbar yang mulia ini dengan mengangkat hikmah daripada kesalehan cinta beliau kepada Allah, yang selayaknya lah kita sebagai seorang muslim dan muslimah menjadikan hal tersebut sebagai panutan dalam berinteraksi kita dengan sang Khalik, dengan sang pencipta kita. Kesalahan cinta beliau yang steril dari cinta selain Allah Subhanahu wa taala, pupus keakuannya tenggelam di dalam samudranya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan
kesalehan dan pembuktian cinta Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam di dalam satu ayat dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin, yang artinya tatkala anak tersebut yaitu Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam sudah berusaha bersama Nabi Allah Ibrahim, maka Nabi Allah Ibrahim berkata kepadanya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Maka Nabi Allah Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Maka hari ini ma'asyiral hadirin al-hadirat adalah kemenangan cinta Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, hari kemenangan cinta terpimpin terhadap emosi yang meluap-luap, hari di mana Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam demi membuktikan cintanya kepada Allah, demi membuktikan keagungan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, rela menyembelih kecintaannya kepada sang buah hati Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam, putranya. Maka Allah pun tidak menyia-nyiakan mereka yang bersungguh-sungguh di dalam membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu digantikanlah Nabi Allah Ismail sebagai hewan kurban yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pengorbanan Nabi Allah Ibrahim tidak hanya diabadikan oleh Allah di dalam kitab suci kita, tetapi ia juga dikampanyekan sehingga masuk di dalam perintah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia termasuk daripada amalan yang sunnah muakkadah di dalam tuntunan ajaran agama kita, dan bahkan menjadi paling afdalnya, paling utamanya amalan yang dikerjakan di dalam hari raya Idul Adha ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabbu ila Allah min iraqatid dam wa innahu latati yaumal qiyamah bi quruniha wa adlabiha wa inna ad-dam la yaqa'u min Allah bi makan qabla an yaqa'a 'ala al-ard atayyibu biha nafsa." Tidak ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan di hari raya kurban melebihi menyembelih hewan kurban. Sungguh hewan tersebut akan datang di hari kiamat dengan tanduk dan dengan kuku-kukunya, dan sesungguhnya darah hewan tersebut mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum jatuh ke permukaan bumi. Maka dari itu perbagusi niat dan jiwa kalian, umat Islam yang berbahagia, sehingga menyembelih hewan kurban di hari raya kurban dan di hari raya tasyrik hukumnya sunnah muakkadah di dalam ajaran agama kita. Bahkan seorang ulama besar di zamannya, beliau adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau sering kita kenal dengan Imam Syafi'i, berpendapat makruh hukumnya jikalau kita mempunyai kelebihan materi namun kita tidak mengeluarkan hewan kurban. Umat Islam yang berbahagia, dari kisah yang berlatar belakang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kita sebagai seorang muslim dapat mengambil suatu pelajaran. Yang pertama,
dalam kehidupan dunia kita mengenal beragam macam cinta. Ada yang cinta dengan keluarga, ada cinta dengan harta, ada cinta dengan pangkat, ada cinta dengan kedudukan, bahkan cinta dengan sesama manusia, yang terkadang kesemuanya berujung dengan duka dan nestapa. Karena ketika cinta tersebut tidak lagi bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketika cinta tidak lagi bermuara kepada Allah sehingga dia mengalir keluar daripada arusnya, maka cinta yang berupa kenikmatan tersebut akan berubah menjadi cemeti rasa ketakutan, takut, khawatir akan ditinggalkan atau disingkirkan, dan ada cemeti cambuk yang membuat kita takut kehilangan atau takut dikurangkan. Maka dari itu, masyarul hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumadz zalimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jikalau orang tua kalian, anak kalian, saudara kalian, istri-istri kalian, harta yang kalian miliki, perniagaan yang kalian usahakan, rumah tempat tinggal yang kalian sukai adalah lebih kalian cintai dari Allah, kalian lebih cintai dari Rasulullah, kalian lebih sukai daripada berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Umat Islam yang berbahagia, bukannya tidak boleh di dalam ajaran agama kita untuk mencintai keluarga, mencintai harta, mencintai perniagaan ataupun lain sebagainya. Hal tersebut sangat manusiawi sekali, bahkan merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa cinta itu sendiri. Tetapi persoalannya akan timbul ketika kecintaan kita kepada hal sedemikian lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu wa taala, lebih kita agungkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia menjadi sebuah ancaman yang serius ketika kita dihadapkan pada situasi mana yang kita lebih kedepankan, antara perdagangan, harta, jabatan, ataupun mengedepankan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya salat. Ketika adzan berkumandang, Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kepada kita udara untuk bernapas, memanggil kepada setiap hamba yang mencintainya. Mana yang kita kedepankan? Akankah kita melanjutkan pekerjaan kita, melanjutkan aktivitas kita, ataukah kita langsung bergegas untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita cinta kepadanya? Dan begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menginfakkan harta kita, untuk berkorban, untuk bersedekah, sementara kecintaan kita kepada harta, kepada jabatan, kepada duniawi mengungguli daripada hal tersebut, membuat kita bersifat bakhil, bersifat tidak mau memberikan, tidak ada kasih sayang dengan sesama. Mana yang kita kedepankan? Begitu juga ketika Allah yang kita cintai memerintahkan kita untuk selalu bersikap adil, jujur, amanah, sementara kecintaan kita kepada pangkat, kecintaan kita kepada kekuasaan menuntut kita untuk berlaku zalim, untuk berlaku semena-mena. Mana yang kita kedepankan? Akankah kita abaikan kepentingan Allah
demi sesuatu yang menghinakan kita, ataukah kita tinggalkan semuanya itu demi Allah yang tidak mungkin mengecewakan orang-orang yang berkorban deminya. Begitulah cinta, menuntut pilihan, menuntut apa yang dikedepankan. Dan pelajaran yang kedua, yang terakhir, yang kita bisa petik daripada kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, pengorbanan demi cinta merupakan sebuah hal yang sudah pasti harus dibuktikan. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam sudah membuktikannya. Bahkan apa yang beliau lakukan menjadi sebuah panutan untuk kita sebagai umat Islam. Dan begitu juga pada kisah-kisah Nabi besar Muhammad SAW, semuanya dari awal beliau diutus sampai meninggal dunia penuh dengan pengorbanan terhadap cinta beliau kepada Allah. Salah satunya sahabat Rasulullah SAW yang bernama Zaid bin Dathina, ketika ia ditawan oleh kaum kafir Quraisy, Abi Sufyan yang sebelum masuk Islam, dan ketika tibanya beliau akan dieksekusi mati, beliau ditanya, "Wahai Zaid, apakah engkau rela jikalau engkau kami bebaskan kembali ke tengah-tengah keluargamu, tetapi sebagai gantinya Muhammad akan ditebas lehernya menggantikan posisimu?" Mendengar dari pernyataan nama kekasihnya disebutkan, beliau dengan tegas menjawab, "Demi Allah, jangankan Nabi Muhammad berada di posisiku untuk ditebas lehernya, jikalau beliau terkena duri pun aku tidak akan rela." Sayyidina Zaid rela mati berkalang tanah demi membuktikan cintanya kepada Rasulullah SAW. Dan ini merupakan pertanyaan yang besar terhadap kita sekalian, yang semakin tenggelam dengan cinta duniawi, lupa dengan cinta kita kepada materi, kepada jabatan, sehingga melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilikinya. Sampai kapan kita akan mempunyai keadaan seperti ini? Apakah nanti ketika malaikat maut datang menjemput kita, mengambil nyawa kita, baru kita mau bertobat kepada Allah, baru kita ingin mengedepankan kepentingan Allah? Maka orang seperti ini ketika di dalam kuburnya sudah ditunggu oleh siksa yang menderak, akan menyesal ketika malam pertama ia berada di kuburnya sambil menunggu siksa yang pedih yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah persiapkan untuk orang-orang semacam ini. Tetapi mereka yang mementingkan kepentingan Allah, mereka yang betul-betul mempunyai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapatkan sambutan yang hangat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari malam pertama ia berada di kuburnya sambil menunggu jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di akhirat kelak dengan keridhaan yang dibuktikan, dilambangkan dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sisa-sisa umur kita ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan kita terbelenggu dengan cinta yang semu, cinta yang hanya sesaat ini, hanya sebatas 40 tahun atau 50 tahun atau 70 tahun kita hidup di dunia. Yang kita kedepankan adalah manisnya makanan yang kita cicipi dengan lidah, atau lembutnya pakaian yang kita pakai, atau kendaraan yang mewah, dan kemana saja siap untuk mengantarkan kita. Kita akan menyesal ketika ajal datang menjelang kita, malaikat maut datang menjemput kita, yang tersisa adalah pahitnya tanah yang disempalkan di mulut kita, kasarnya kain kapan yang membalut tubuh kita, gelap gulitanya kuburan yang akan kita menjadi tempat peristirahatan terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan ini menyadarkan kita akan pentingnya mengedepankan kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kecintaan kita kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita sekalian, sehingga Idul Adha tahun ini
menjadi Idul Adha yang merubah kepribadian kita, lebih mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kepentingan Allah di setiap aspek kehidupan kita. Dan mudah-mudahan dengan pelaksanaan Idul Adha ini, di antara kita yang mempunyai dosa, Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosanya. Yang mempunyai aib, Allah Subhanahu wa taala tutup segala kekurangannya. Yang mempunyai hajat, tidak pulang kita dari tempat ini kecuali dikabulkan segala hajat kita. Yang mempunyai penyakit, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan segala penyakitnya. Kita memohon kepada Allah segala hajat kita dikabulkan. Terutama kita memohon hajat kepada Allah agar tidak ada di antara kita yang hadir di dalam tempat yang mulia ini kecuali diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, setelah umur panjang dalam keadaan ketaatan kepada Allah, dan akhir kata yang ia ucapkan ketika malaikat maut mencabut nyawanya, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna khairal kalam kalamullahi malikul alam, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidina wa walidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi layali dahrihi wa ayyamihi madada wa afadana bi taufiqihi adaban wa rashadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi daiman wa sarmada. Amma ba'du, fa ya ibadallah ayyuhal muslimuna rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsiya bi taqwallah, taqwallahi allati la yaqbalu ghayraha wa la yarhamu illa ahlaha wa la yuthibu illa 'alayha. Faqala rabbukum jalla jalaluhu wa ta'ala az'abatu amarakum bi amrin ba'da atihi bi nafsi wa thanna bil malaikatil musabbihati bi qudsi ayyaha bil mu'minina tashrifan wa takrima. Faqala mukhbiran lakum takrima, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad waradallahu ma'an arba'i khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati ashabi wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma asrif wa dafa' anna wa anil muslimin al adha wal ghala wal bala wal jawra wal dhulma wa jami'a anwa'il fitan wal mihan wal qaranah wal qafid نيتين وما ظهر منها وما بطن وانجل المستضعفين والمنكوبين والمظلومين من المسلمين واقلعهم وسنهم وتولهم وارعهم ووفقنا واياهم لما تحب وترضى والطف بنا وبهم فيما يجري به القضاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.